Oke man, balik lagi sama gue Rizky di Motif ID. Kali ini kita lanjut di part 2 dari konsep sprint yang kemarin yang udah kita restorasi, dan sekarang motornya udah kelar cat dan sekarang kita perakitan motor. Dan di sini perakitan motor sama kayak sebelumnya, kita pakai tim-tim kita yang rakit. Jadi di sini gue cuman mungkin kayak voice over dan barang-barang, nanti mungkin kalau emang ada kesulitan part, jadi nanti gue paling ada gue jelasin sedikit beberapa bagian. Buat teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, dan share, like, and comment. Buat teman-teman stay tune, tetap lihat di video-video kita, see the video. Oke, next proses tadi setelah kita udah datang, jadi kita mulai dari proses pemasangan floor deck. Jadi di sini floor deck kemarin karena kita bekas nge-repaint, jadi kita lepas-lepasin dulu semuanya. Jadi paling awalan kita mulai dari perakitan list-listnya. Jadi kita pasangin listnya dia ini dengan baut-baut. Biasanya dia pakai baut-bautnya kayak seperti ini nih. Jadi dia bautnya baut seperti ini, baut skrupnya. Nah jadi ini ada baut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 baut dan masing-masing berarti ada 16 baut. Jadi ini sekarang mau dirakit sama tim gua. Coba dirakit. Oke, setelah pemasangan list-list si floor deck, ini kan floor deck listnya udah gue pasang-pasangin. Nih list kiri, list kanan udah gue pasangin. Next kita lanjut ke pemasangan floor deck. Jadi buat teman-teman, tadi untuk problem pemasangan list floor deck, di sini tuh padahal sering banyak kejadian. Misalkan mereka bautnya kurang, terus mereka beliin baut baru, terus over, bautnya panjang, jadi nanti nembus. Buat teman-teman diukur lagi kalau buat masang ya. Selanjutnya berarti kita lanjut ke pemasangan floor deck. Jadi di sini karet decknya tuh belum gue pasang. Kenapa nggak gue pasang duluan? Karena di sini tuh nanti ada baut-baut sebelum dipasang, jadi kita pasang dulu bautnya, habis itu baru kita pasang list karetnya. Oke, setelah baut-baut floor deck dan floor deck udah kepasang, semuanya udah lengkap. Jadi kita lanjut ke pemasangan. Pertama kita pasang cover busi, terus nanti bakalan kita mulai masang aki, tutup, dan di sini kita lanjut pemasangan baut dulu ya dari stang, karena emang biasanya gue tuh kalau ngeset motor biasanya awali dari stang. Karena ini tadi kita mau ngeliat kerapetannya dulu, body, baru kita masang globok, lalu lanjut kita pemasangan mesin. Jadi buat teman-teman tetap stay tune. Mungkin di part-part ini biar nggak berulang, mungkin ada satu part yang bakal gue jelasin posisi baut, untuk posisi baut di sen. Jadi nanti mungkin kita duluin aja cara pemasangan sen ya. Sen depan ini kita duluin, nanti kan sen depan ini bautnya itu ada di belakang sen. Jadi kalau buat teman-teman kadang ada yang nanya gimana caranya nyopot sen depannya Vespa Sprint atau Primavera. Jadi kalau buat sen Sprint Primavera itu bautnya tuh ada di belakang kayak gini. Nih, jadi bautnya ada di sini. Jadi posisi bautnya tuh ada di sini ya. Jadi ini sen. Jadi posisi sen ini adanya di belakang bautnya tuh. Jadi kadang banyak teman-teman yang nanya nih, gue pengen lepas sen depan gimana caranya. Jadi buat teman-teman emang agak ribet buat buka sen depan, jadi harus buka glove box. Jadi kenapa harus buka glove box? Karena bautnya itu ada di belakang. Jadi untuk dia ini bautnya seperti ini, dan harus ada ganjelan. Karena udah kemarin case orang udah dibaut, merasa udah dibaut tapi dia nggak pakai ganjelan ini. Nah, jadi ujung-ujungnya sennya tetap los keluar. Jadi pemasangannya itu kayak seperti ini. Nah mungkin gue duluin seperti ini karena mungkin yang lebih penting di sini sih, karena banyak pertanyaan di sini. Untuk selebihnya kayak glove box, floor deck itu nggak ada sih. Lebih mudah masang sprint dibanding LX. Nah jadi itu bautnya, jadi ada posisinya di sini nih. Jadi kita akan pakai di sini. Jadi buat teman-teman ini harusnya udah terbayar jawaban ini. Masalah pertanyaan gimana caranya, kalau emang banyak kan yang di luar sana yang beli sen aftermarket pengen masang sendiri tapi bingung cara masangnya gimana. Jadi bautnya itu ada di belakang sih. Kalau untuk LX itu kan emang udah ada tersedia di depan bautnya. Beda dengan Sprint atau Primavera. All my life I've been with intellect, but the flow is like incest with degenerates, fucking stupid and fine of interest as I interject. I'm walking. Jadi buat teman-teman tadi ada satu partial yang ke skip. Jadi
untuk beberapa part kan banyak juga nih. Kemarin tadi gue juga baru ingat ada yang nanya, Mas kalau untuk buka si footstep namanya nih footstep, kan kadang ada footstep aftermarket, jadi mereka mau buka atau mau ganti, gimana sih cara bukanya? Jadi nih untuk belakangnya tuh bentuknya seperti ini nih, dia tuh ada klip, nah terus baut. Jadi kalau untuk buka buat orisinil, posisi misalnya begini ya, posisinya kan masangnya hanya diketok aja karena emang dia klip modelnya nok ngelebar. Jadi kalau buat ngebuka mungkin teman-teman nih ngambil dari sisi terluarnya didorong. Nah, cara buka seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau besok mau ganti sendiri tuh bisa ya. Jadi mungkin di video ini untuk perakitan body gue semuanya nggak gue jelasin detail, mungkin hanya untuk beberapa partial yang bagian luar. Buat teman-teman yang pengen beli aksesoris atau part yang mau diganti di bagian luar, mungkin teman-teman bisa ngerjain itu sendiri di rumah. Don't blow my high. Roll another J and get ready to witness the. Nah, jadi di sini kita udah mulai pengencangan baut-bautnya dari 4 baut. Dia pakai bintang. Dan teman-teman di sini jangan lupa semuanya tuh ada klip-klipnya, diperiksa klip-klipnya masing-masing. Takutnya klip-klip kendor, bautnya lepas. Apalagi teman-teman yang sering pakai baut-baut titan. Hit up your bitch, set up the shit, hit a quick lick. Get pistol whip, dip with your shit, fucking your bitch. She spit on my dick, she don't wanna split, she love when I hit. Try to tell you it's done, and know them. Oke, setelah semuanya udah gua pasang dari floor deck, terus cover busi, dari sayap, udah gua pasangin semuanya. Sekarang gua mulai ke proses pengencangan tang. Karena di sini stangnya belum kepasang, belum kenceng. Jadi ini bautnya mulai gua pasang. Jadi bautnya tuh seperti ini. Dia ada ring 1, mur bautnya L, dan dia pakai murnya 17. Jadi masangnya tuh di lubang dari sini nih. Nih, jadi mungkin kalau untuk proses awal, kalau di sini ya, gue pribadi, gue tuh kalau ngencengin biasanya kencang sekedar, abis itu udah jadi motor, udah keset, baru gue nyari titik center dari stang sampai dapat kenyamanan dari si motor dipakai, dapat titik center, abis itu baru gue kencengin. Jadi ini cara pemasangannya seperti ini, mulai diperagakan sama tim gue. I swipe and I skirt off the same with this main chick right next to me. Who's next slick? I ain't wait to see. Back to the telly, let's keep it G. I stank for the pack, I jack for the rack. Came up one day, name in the street. I smoke on the sack, she fuck on my track. Now she dressed on top of me. Oke, setelah proses ngebaut kepala selesai, kita next ke proses pemasangan glove box. Jadi untuk teman-teman, buat sebelum memastikan glove box itu terpasang dengan rapi, biar kita nggak 2 kali kerja. Jadi kayak misalkan nih, ini kan soketnya sen ya. Jadi ini di sini nih bawaan dari pabrik itu ada dudukan. Jadi kita pasang nih karena model soketnya ini ada nok buat dudukan. Jadi kita pasangin gini, noknya pas. Nah, jadi biar kita pertama untuk mengejar kerapihannya atau estetikanya, kita pasang lagi yang di sebelah sini. Jadi, nah. Sebelah udah kepasang semua. Nih kita pastikan lagi nih. Pertama buat, nah ini untuk soket master apa sih? Untuk soket electrical charge itu berada nih, posisi ini ada di balik glove box. Di glove box itu ada tiang lurus, besi lurus atau plastik lurus. Jadi nanti ngikat di sini. Maaf, untuk glove boxnya gue kasih case contoh. Jadi mereka itu ngikat di sini nih. Di sini dia nguncinya di sini. Jadi kayak gini nih bentuknya. Nah, jadi nanti dia pasang seperti ini, penyamping ke samping, knocknya tinggal masuk ke sini. Jadi semuanya itu kalau dari pabrik udah ada knock-knocknya. Jadi untuk teman-teman kalau emang mau ngeset motor balik, kembaliin ke posisi awal. Kenapa? Biar nggak ada yang salah malfunction kabel atau malfunction tempat, apa ntar kabel ketarik atau apa. Jadi kembaliin seperti semula. Dan ini untuk soket si electrical jok. Electrical jok habis itu yang paling sering terjadi di sikring. Di sikring ini dudukannya sering nggak dipasang. Jadi nanti pas kita mau ngecek sikring masing-masing pas kondisi kendaraan terputus, dia ada di dalam. Jadi glove box itu ada yang mengengkang, ada yang kebuka lah, nggak rapet. Jadi buat teman-teman sendiri perhatikan sebelum nutup glove box tuh itu. Untuk baut glove box sendiri tuh cuma ada 3, 1, 2, 3, selebihnya main knock. Jadi di sini tuh dia main knock, knock semua. Nah, jadi di sini kita pastiin knock-knocknya lengkap dan habis lengkap baru kita pasang. Take off on the runway.
Oke, jadi di sini gue explain sedikit penjelasan untuk cara pemasangan glove box. Jadi untuk tadi nih, sorry. Nah, ini untuk soketnya electrical jok udah kita pasang ya, electrical jok. Dan ini udah yang tadi yang gue jelasin, udah gue pasang buat electrical charge. Dan nah ini yang paling penting nih. Jadi motor ini punya dua fitur. Kalau electricalnya error, dia bisa pakai manual. Manual itu ada di dalam sini. Dia itu pakai tuas. Jadi untuk teman-teman selalu pasang ininya lagi balik. Jadi walaupun kalian pede emang electrical jok ini rusak, bisa. Tapi ini electrical tuh sering terjadi rusak karena berjamur atau tembaganya gesek. Mereka udah kemakan. Jadi kita lanjut ke pemasangan jok manualnya. Jadi di sini tuh cuman kita masukin knop, habis itu kita masukin di lubangnya ini. Dia jadi modelnya knock nipple gitu. Kita masukin, habis dimasukin kita tes nih, misalkan kita kasih contoh case-nya kayak gitu. Jadi untuk ngetesnya, jadi cara kerjanya itu seperti ini nih. Jadi saat si jok neken, misalnya begini nih, as jok lah, ini as jok neken. Jadi ini gue tekan. Nah, kalau dia itu bermasalah, ini nggak bakal bisa, dia pasti balik-balik lagi nih. Jadi cuma begini aja. Nah, kalau dia nggak bermasalah, dia itu saat di close, ini kita close. Terus kalau untuk open, kita tarik nih tuasnya nih. Ini untuk manual. Mungkin teman-teman kalau besok electricalnya error, paling sering nih untuk motor 2020 atau iGet yang sudah electricalnya, motor-motor iGet lah, terutama untuk Sprint atau Primavera iGet, bermasalah untuk di tombol ini nggak bisa buka jok. Di dalam bagasi ini ada buat manualnya. Jadi manualnya tinggal ditarik. Nah ini jok nih. Nah ini ntar bakal terbuka. Nah seperti itu. Jadi paling sering itu kejadian entah talinya keras atau pokoknya entah paling banyak tuh talinya keras. Kalau enggak untuk salah satu talinya itu tali dari electrical paling sering bermasalah. Makanya kenapa ada manualnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses pemasangan baut-bautnya. Oke, setelah proses pemasangan glove box selesai, sekarang gue memasang stop lamp, sen, habis sen mulai kita pasang jok baru kita pasang sen. Jadi kita pasang dulu soketnya masing-masing. Jadi buat teman-teman nanti pemasangan stop lamp itu jadi gini nih. Nah di sini kita buka dulu karena emang masih disimpan buat ya. Jadi untuk pemasangan soket-soket ya, jadi itu ada dudukan masing-masing. Nah ini untuk soket ini dan ini untuk soket yang di sini. Nah baru kita masukin ke knob dari body. Tas. Udah kita kunci dari bawah nih. Untuk kunciannya ada di bawah sini. Maaf, mungkin besok teman-teman buat ngeliat di mana kunciannya berada ada di sini nih, di bawah sini. Nih, jadi gue pasang di bagian ini. Nih, di sini tuh ada kitiran. Jadi bautnya tuh bentuknya kitiran seperti ini nih. Nih, bautnya kitiran seperti ini. Nah, lalu habis ini kita pasang set. Nah, udah kita kencengin. Stop lamp udah kita kencengin, langsung kita pasang ke set. Jadi kita pasang setnya. Jadi untuk semua barangnya dari motor ini itu ada dudukannya untuk bagian si ini nih, dudukan. Jadi nanti bakal masuknya seperti ini. Nah jadi kita tarik dulu kabel soketnya, kita pasang buat soketnya, dudukannya pasang, tes. Baru kita pasang baut, satu kita tempel. Dan setelah ini kita pasang jok. Ini gue siapin dulu bentar joknya. Dan supaya di sini lebih enak lagi, pengerjaan kita sudah mulai terlihat rampung. Kita pasang jok, habis itu kita pasang cover jok lalu ke spakbor belakang. Nah, di sini dia pakai baut 10 4 biji. Jadi kita masukin dulu baut-bautnya masing-masing. Karena ini gue udah pede dan di sini coba kita tes dulu elektrik jok. Nah, kita pasang lagi, kita pakai elektrik. Nah, di sini elektriknya udah normal, jadi pede buat gue tutup balik. Jadi untuk pemasangan karet, jadi di sini tuh ada karetnya. Sorry ini, jadi karetnya ada di sini. Jadi gue pasang dulu. Nah, jadi karet ini berada di atas. Nah, jadi teman-teman yang mau ganti atau mau ngecat atau mau di karbon atau diapain, jadi ngambil dari sini. Ini udah kepasang semua, tinggal pemasangan spakbor belakang. Jadi kalau untuk pemasangan spakbor belakang kan biasanya teman-teman kebanyakan di konten gue tuh ngeliatnya spakbor belakang LX atau S. Jadi kalau untuk Sprint sendiri atau Primavera itu pemasangannya itu gampang. Jadi baut spakbor itu ada di sisi ini dan di sisi sebelah sini nih. Nah ini dia, di sisi kanan kiri. Jadi ada 4 baut totalnya. Jadi kita pasang dulu. Nah sekarang kita lanjut
lanjut ke mencengin yang bagian samping. Oke, lanjut ke pemasangan lampu plat. Di sini lampu plat tuh pakai obeng plus. Bautnya baut plus. Jadi buat soket lampunya kita tarik. Jadi lampu plat itu soketnya ada di sini. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Untuk soketnya kita pasang lagi lampu platnya. Kita tempel. Terus kita tempel, kita adu lagi dari luar, kita pasang ke dalam. Oke, tinggal kita kencangin buat bautnya. Ya, ini proses-proses yang kita nanti udah selesai semua part body. Jadi kita lanjut ke pemrosesan pemasangan mesin. Jadi di sini kita pastiin dulu kabel body udah nggak ada yang kejepit. Jadi kabel body, selang bensin, selang rem, selang gas. Ini kita pastiin dulu semuanya udah aman, dan selang rem. Selang rem udah kita readyin. Jadi sekarang kita tinggal proses pemasangan mesin. Oke, dibantu sama tim-tim gue. Biasain pegang di bagian sini. Jadi karena di sini gue pakai dongkrak, jadi buat temen-temen tinggal dorong aja mesinnya keluar. Habis itu kita pastiin sama dengan dudukan yang di swing arm. Jadi ini posisinya mungkin masih maju lagi. Ini anak tatakannya. Nah, jadi kita tinggal mundurin, kita pastiin dulu pas, majuin dulu posisinya, sesuaiin. Pastiin dulu bagian filter box nggak ada yang kejepit, lurusin semuanya. Nah, turun lagi mesinnya, bodinya, lagi, ntar dulu ke ganjal. Nah, ini kita tinggal nyari center line masing-masing. Op, turun dot. Udah gedor, dar. Oke, setelah semua selesai proses pengerjaan yang udah kita kerjain dari sprint ini, jadi sprint ini udah semua total selesai. Jadi buat teman-teman mungkin bermanfaat video yang gue bikin, dan buat teman-teman yang mau restorasi atau mau cat motor atau restorasi mesin atau motor yang udah mati bertahun-tahun lah, bisa hubungi ke admin kita atau kontak di IG atau di TikTok. Dan teman-teman jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dan semoga bermanfaat video-video ini. Jadi inilah semua hasil dari kerjaan kita. Yo, I come through, better come to. Now pick up, finna drop too. Damn, it's so true, keep it up. Kick, slip, and gon' get fucked up. I'm on my way, time today for yesterday. Pull up with that Escalade. Only bands can save the day. Extra real, but got no proof. Reppin' nothing when you in the booth. Say he trapping, that ain't the truth. Catch you lacking, you slacking too. Not the